Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum ke presentasinya saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Abdul Rozak dengan NIM 140223051. Lalu ada Ahmad Fauzi dengan NIM 140223036. Lalu yang ketiga ada Muhammad Sandi Pramuja dengan NIM 140223041. Lalu ada Rama Ilham Ramadan dengan NIM 140223021. Lalu ada Rindi Dwi Sapitri dengan NIM 140223047. Lalu selanjutnya ada Zueta Tri Rahma dengan NIM 140223042. Lalu ada Andara Sofia dengan NIM 140223070. Dan yang terakhir ada Saadatul Hayati Nufus dengan NIM 140223087. Untuk presentasinya yang pertama akan dibacakan oleh Zueta Tri Rahma. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul E-Payment, Inovasi Sistem Pembayaran Non-Tunai di Era Digital. Yang pertama, terdapat pengertian e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan teknologi dan informasi. Sistem ini memungkinkan berbagai pihak seperti perbankan, pelaku bisnis, dan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai. Seluruh data pembayaran bersifat digital sehingga proses transaksi menjadi lebih efisien dan praktis. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andara Sofia. Jenis-jenis e-payment. Baik, saya akan mulai dengan beberapa jenis e-payment yang mungkin sudah cukup familiar di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah internet banking. Layanan ini digunakan melalui website resmi dari bank. Biasanya kita akses lewat laptop atau komputer dan bisa digunakan untuk bertransaksi seperti transfer, bayar tagihan, dan cek saldo. Yang kedua ada mobile banking. Ini sebenarnya mirip dengan internet banking, tapi bentuknya aplikasi yang bisa diakses lewat smartphone. Jadi lebih praktis dan fleksibel karena bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Lalu ada e-wallet atau dompet digital. Ini contohnya seperti Oppo, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Fungsinya sebagai dompet elektronik yang bisa diisi saldo dan digunakan untuk berbagai pembayaran baik online maupun offline. Lalu ada kartu debit dan kredit. Pembayaran ini dilakukan menggunakan kartu dari bank. Jadi kita bisa bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai, cukup gesek atau tap kartunya. Lalu ada QR Code Payment. Ini adalah metode pembayaran dengan cara memindai kode QR yang biasanya tersedia di kasir. Prosesnya cepat dan efisien, cocok untuk transaksi di berbagai tempat. Lalu ada Payment Gateway. Ini adalah layanan pihak ketiga seperti Sendit, Doku, atau Midtrans yang menghubungkan penjual dan pembeli terutama dalam transaksi online. Dan yang terakhir ada Tap NNVC. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita melakukan pembayaran hanya mendekatkan kartu atau perangkat ke alat pembaca. Contohnya seperti e-money saat kita masuk tol atau naik transportasi umum. Manfaat e-payment. Implementasi e-payment memberikan manfaat besar bagi pengguna maupun pelaku bisnis. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan nyaman, tanpa perlu membawa uang tunai atau khawatir soal uang kembalian. Proses transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan perangkat digital. Bagi pelaku bisnis, e-payment mempercepat proses pembayaran, mendukung efisiensi operasional, dan memperluas potensi pasar, terutama dalam sektor digital. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rindi. Keuntungan e-payment. Yang pertama, transaksi cepat dan praktis, cocok untuk pembayaran jumlah kecil. Yang kedua, mengurangi kesalahan transaksi manual. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, pengisian ulang e-money mudah dan fleksibel. Yang kelima, mendukung bisnis digital seperti e-commerce dan transportasi online. Terima kasih. Selanjutnya ada tantangan e-payment. Yang pertama ada keamanan cyber. Pengguna rentan terhadap phishing, hacking, dan pencurian data. Edukasi tentang keamanan digital masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keamanan digital untuk melindungi pengguna dari ancaman keamanan cyber dan memastikan keamanan data pribadi. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Masyarakat awam belum sepenuhnya memahami sistem pembayaran digital secara aman.
Sehingga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang cara menggunakan sistem pembayaran digital dengan aman dan bijak untuk menghindari resiko keamanan dan penipuan. Ketiga, infrastruktur terbatas. Konektivitas internet dan ketersediaan perangkat masih belum merata di seluruh wilayah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital dan meningkatkan aksesibilitas teknologi untuk memastikan kesetaraan akses informasi dan kesempatan bagi semua. Dan yang keempat ada ketergantungan pihak ketiga. Gangguan pada provider atau merchant dapat menyebabkan kegagalan transaksi, sehingga penting untuk memiliki sistem cadangan dan dukungan teknis yang memadai untuk meminimalkan gangguan dan memastikan kelancaran transaksi. Yang kelima ada standarisasi platform lemah. Tidak semua sistem saling terintegrasi, membuat pengguna perlu banyak aplikasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan bagi pengguna, sehingga perlu dilakukan integrasi sistem yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Dengan integrasi yang lebih baik, pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih seamless dan efektif. Yang keenam, biaya transaksi bagi UMKM. Komisi transaksi dapat menjadi beban bagi pelaku usaha kecil karena dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan biaya transaksi yang kompetitif dan transparan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil. Yang ketujuh atau yang terakhir, regulasi lemah dan perlindungan konsumen. Mekanisme pengaduan atau refund yang tidak seragam dan efisien dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kerugian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pengaduan dan refund yang transparan, mudah diakses, dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, jadi kesimpulannya adalah penggunaan e-payment memiliki beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan e-payment, keterbatasan infrastruktur digital, ketergantungan pada pihak ketiga, kurangnya integrasi sistem, biaya transaksi yang tinggi, dan mekanisme pengaduan dan refund yang belum efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, infrastruktur digital, dan sistem e-payment yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pengguna. Nah, itu saja seputar tantangan e-payment. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, implementasi e-payment di Indonesia. Yang pertama, KRIS atau Respon Kode Indonesian Standard. Standar nasional kode QR dari Bank Indonesia memudahkan transaksi antar e-wallet dan bank. Yang kedua, pertumbuhan dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana yang digunakan untuk transportasi, belanja, dan juga tagihan. Yang ketiga, digitalisasi UMKM. Pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke platform digital dan menggunakan e-payment. Yang keempat, digital banking. Munculnya bank digital seperti Jago, Blue, dan Cbank yang sepenuhnya berbasis aplikasi. Selanjutnya ke masa depan e-payment. Nah, e-payment itu akan diperkirakan akan berkembang menjadi sistem pembayaran utama yang bersifat digital, cerdas, dan juga terintegrasi secara global. Nah, dukungan teknologi seperti AI, blockchain, dan IoT ini akan memperkuat keamanannya dan juga efisiensinya. Nah, masa depan e-payment itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada autentikasi menggunakan biometrik seperti wajah dan juga sidik jari. Lalu ada integrasi dengan metaverse. Nah, ini untuk transaksi virtual. Dan yang ketiga yaitu penggunaan stablecoin dan mata uang digital bank sentra atau CDBC. Dan yang terakhir yaitu analitik data transaksi untuk mendukung keputusan bisnis. Selanjutnya adalah kesimpulan akhir. E-payment adalah inovasi penting yang mengubah cara manusia bertransaksi. Ia memberikan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan di era digital. Namun, tantangan seperti keamanan, literasi digital, dan regulasi masih memerlukan untuk diperhatikan. Dengan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat, e-payment dapat menjadi sistem pembayaran masa depan yang inklusif, aman, dan cerdas.
ada beberapa poin penting dalam kesimpulan e-payment ini. Yang pertama yaitu pengertian e-payment itu adalah inovasi yang sangat penting dalam sistem pembayaran modern atau digital yang mendukung efisiensi, kecepatan, dan keamanan transaksi di era digital sekarang ini. Dan yang kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi digital yang telah mendorong adopsi pembayaran non-tunai di berbagai sektor, termasuk perbankan, e-commerce, dan layanan publik. Poin yang ketiga yaitu tentang penggunaan e-payment memberikan manfaat besar seperti transparansi, kemudahan akses, serta mendukung inklusi keuangan. Poin yang keempat yaitu tantangan seperti keamanan data, literasi digital, dan infrastruktur tetap harus diatasi untuk memastikan penerapan e-payment yang merata dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu poin kelima, kolaborasi atau gabungan bisnis, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan terpercaya. Oke, mungkin itu saja video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.